Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bung Haji Telu di Kanalika Undi Maluku Utara. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa dan sangat istimewa menurut saya. Yang pertama ini Bung Doktor atau kita biasa sambut panggilannya adalah Pak Mr. JJ, Dr. Jofri Yaakob, MSc. Terima kasih sudah datang Pak JJ. Beliau adalah akademisi ekonomi di Universitas Hairun Ternate. Yang kedua ada Bunda Sri Hartati, MSc. Terima kasih sudah datang Bunda. Beliau ini asisten bidang perekonomian dan pembangunan. Kebetulan Pak JJ dan Bunda Sri ini juga bagian dari keluarga IKA Undip Maluku Utara. Dan yang terakhir, the one and only Kepala Bulog Cabang Ternate ya? Cabang Ternate. Bung Haji. Bang Jeffrey Tanasi. Terima kasih sudah datang di Kanalika Undip Maluku Utara. Nah, di sesi ini seperti biasa orang bincang santai dan sebetulnya ini merespon saja soal kondisi sosial masyarakat kaitannya dengan kerja-kerja pemerintah ya dalam tentu menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua adalah impact-nya bagi keberlangsungan masyarakat baik dari sisi ekonomi dan sosial. Nah, yang menarik di beberapa hari terakhir ini kan terakhir saya lihat ada kunjungan Pak Menko ya, Pangan, dan satu hal yang mungkin di highlight dari beberapa yang kita baca di media itu kan soal inflasi dan pangan. Nah, kaitannya dengan inflasi ini masih belum banyak kayaknya orang tuh tahu soal apa sih inflasi, deflasi, istilah-istilah yang ini tidak populis apalagi di level masyarakat tingkat bawah ya. Apa sih inflasi, deflasi, orang kan tidak terlalu. Nah, ini pengetahuan yang paling basic yang harus orang pahami sebelum tong lanjut nanti di diskusi atau pembicaraan berikutnya. Saya ke Pak JJ dulu. Apa sebetulnya inflasi atau deflasi ini sebenarnya? Baik, Bang Haji, Bang Jeffrey, Bu Sri, dan pemirsa ya. Ya, sahabat IKA Undip Sahabat dimanapun IKA berada. Undip. Dunia nyata dan dunia gaib, Pak. Ada dunia gaibnya juga. Apa namanya podcast pada Iya. sore hari ini? Ini masalah inflasi. Inflasi. Kita lihat, ambil contoh saja ketika kok banyak orang antri. Misalkan di suatu tempat perbelanjaan, antri untuk mendapatkan satu barang, satu kebutuhan. Padahal mereka tahu bahwa barang itu mahal. Oke. Ini kan menyangkut kebutuhan. Maka kalau dalam teori-teori ekonomi, inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang. Jadi kalau cuma naik satu hari bahkan satu minggu, itu belum dikategorikan inflasi. Oh, ada periode waktu ya. Dulu kalau pakai paradigma dulu, inflasi harga naik itu hitungnya tuh 1 tahun. Tapi kemudian karena dilihat situasi dan kondisi termasuk domisilinya turun jadi 6 bulan. Bahkan sekarang sudah dihitung per bulan. Ya, per bulan. Per bulan. Kalau satu barang dan jasa itu dalam 1 bulan kecenderungan naik, maka inflasi atas barang tersebut. Nah, biasanya inflasi ini bisa disebabkan oleh karena faktor permintaan dari masyarakat. Karena dia butuh barang itu, dia minta. Biasanya perilaku penjual, perilaku produsen itu dia juga mengamati. Kalau ini ada keinginan untuk kecenderungan masyarakat meminta, maksudnya dia timbun barangnya, barangnya ada sebenarnya, Ya. atau memang barangnya semuanya tidak ada. Jadi dari segi permintaan, ada juga yang dari segi cost. Itu segi supply. Terima kasih, Bang. Produksi dari barang itu dia berkurang, dia menurun, ya. Cadangan di gudang seperti di gudangnya Bulog itu menurun, ya. Misalkan di sembako lah begitu. Saya lebih cenderung membaca pangan itu dalam konteks yang lebih luas ke sembako. Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan itu kan nomor 115 tahun 1998 itu ada 9 bahan pokok.
Walaupun sekarang dia menyebar 11, sudah jadi 11 ya. Walaupun sekarang sudah menyebar, bahkan super mie bagi saya itu apa? Bukan super mie, apa namanya? Indomie ya. Mie instan. kemasan itu, Iya, mie instan mie itu, instan, mie itu instan. sudah harus masuk di daftar. Ya. Oh. Dia masuk tepung-tepung. Ya, ya ditepung ya. Masuk Nah, dalam daftar. seharusnya sudah masuk karena para mahasiswa kan itu rata-rata dia stoknya Yes. itu. Dan kalau hilang itu Iya. atau dia naik kan itu kan mengancam dia punya. Dulu juga Toran terancam soal itu ya. Karena anak kosan dulu. Inflasi ini juga bisa dilihat dari asalnya. Ya. Bisa dari faktor luar negeri seperti naiknya sekarang dolar. Dolar. Dolar, Itu ya. itu akan menyebabkan ini harga itu naik kalau barang itu barang impor. Seperti gandum kita kan, Ya. gandum itu Impor. impor. Maka ketika rupiah jatuh karena dolar naik, ya otomatis harga naik. Kedelai itu rata-rata kita impor, pasti naik. Ya, ini ya. Tapi ada juga yang faktor domestik, faktor dalam negeri sendiri termasuk di kalau kita membaca di wilayah kita Maluku Utara faktor domestik yang ada di sini. Nah, itu apa namanya? Pemahaman secara gampang deh Iya, iya, untuk secara- memahami inflasi. Jadi ketika masyarakat bilang, ih ini barang-barang ini so terjadi kenaikan, oh itu Oh, oke. berarti kita lihat nih apakah naiknya secara terus-menerus atau cuma shock sesaat begitu, ya. Kalau menerus-menerus, oh kita beri pemahaman, nah, ini sudah masuk ke inflasi. Jadi tanpa sadar masyarakat sebenarnya bisa tahu, cuma tidak populer ya istilah saja. Iya. Kan tiap tahun pasti orang oh ini harga naik terus-terus nih dalam jangka waktu yang lama. Tapi dia tertahu kalau itu mungkin ya dimaksudnya inflasi. Inflasi, ya, betul, Oke, betul, oke, betul, oke. ya. Iya, iya. Siap, terima kasih. Nah ini Tom bicara secara praktis sih lah ya. Soal inflasi tadi. Nah ini kebetulan yang hadir ini kan pakarnya inflasi lah. Bunda Sri Atari ini kan Pakar ya terus di setiap setiap minggu. momentum bicara inflasi daerah, TPID atau apapun namanya, beliau menjadi rujukan utama kalau orang bicara soal data dan seterusnya. Nah, gimana nih Bunda Sri, Pemprov selama ini yang sudah dikerjakan dan strategi-strategi yang sudah diterapkan ya untuk menekan inflasi tadi di Maluku Utara, secara praktisnya seperti apa nih Bunda? Baik, terima kasih Bung Ajin. Siap. Hari ini jadi host kita. Ini kita bincang-bincang dadakan. alumni. Kebetulan kami berdua ini alumni Pak Alumni, Ajin. ya, Iya. Masih ke Undip, jadi kalau Sudah. apa perintah kita nggak bisa. Ya. Ini tadi kalau bilang yang perintah bukan Kak Undip, saya mikir-mikir dulu. Tapi Siap, karena siap. sesama alumni ya saya hadir dan siap. Terima kasih. Ya, Bung Jeje Ya. yang selalu setia dengan kita, Kak Undip, kemudian Pak Jeff selaku Kak ya. Bulog. Cara inflasi ini baru Sambil makan, terkenalnya, iya baru terkenal atau baru didengung-dengungkan rame itu ketika Pak Mendagri melakukan rakor inflasi, rakor pengendalian inflasi setiap minggu. Iya. Aneh kan? Setiap minggu. Jadi awalnya inflasi itu dianggap biasa-biasa saja, gitu. Bahkan ada yang bilang itu inflasi itu barang apa lagi itu, gitu. Ada yang tanya begitu. Memang setelah orang ikutin, memang apa yang disampaikan oleh Bung Jeje tadi itu memang betul. Itu secara teori. Jadi ada kalau kenaikan harga barang di pasar itu akan mempengaruhi semuanya. Panik buying mempengaruhi harga ya jual, dan masyarakat juga agak sedikit panik gitu. Jadi memang ada beberapa penyebab utama itu inflasi. Kalau yang kita lihat yang sering ya yang dominan itu perbedaan harga. Jadi permintaan tinggi dari masyarakat sementara stoknya kurang atau stoknya pas-pasan, tapi ada suatu saat gitu terus permintaannya lebih tinggi. Nah itu juga gangguan nanti yang namanya inflasi. Kemudian juga biasanya biaya produksi naik.
biaya produksi naik, otomatis harga jual di pasar juga akan pasti naik. Nah, itu akan terjadi inflasi. Nah, lawan dari inflasi itu namanya deflasi. Gitu. Jadi, ketika angka-angka itu sudah di bawah, itu sudah deflasi. Kalau deflasi, bagus sih sebenarnya. Hanya kita khawatir daya beli masyarakat kurang, ekonomi tidak jalan. Nah, sementara kita ini bagaimana menjaga stabilnya ekonomi agar bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Dengan adanya perputaran ekonomi, maka ya kita lihat semuanya terkeciprat dampaknya. Dari mulai dosen, anak-anak bisa bayar, mahasiswa bisa bayar uang kuliah, orang tuanya bisa dapat uang dari produksi pertanian, perikanan dan sebagainya. Misalnya kalau dia orang tuanya petani dan nelayan. Kemudian di pasar juga barangnya ada, kemudian yang penjual juga dapat. Nah, ini suatu putaran ekonomi yang sangat luar biasa. Yang jadi sebenarnya inflasi itu ukurnya ekonomi kita. Ukur indikator ekonomi kita tuh salah satunya ada di inflasi. Nah, inflasi dari pemerintah pusat, dari Kemendagri itu pakai standar. Sekarang sudah pakai standar. Dia menjaga stabilnya inflasi ini agar bisa di plus minus 1,5 saja untuk seluruhnya. Jadi kalau sudah di atas angka itu maka dianggap sudah tinggi, jadi di warning, hati-hati apa yang harus dikerjakan. Nanti kita bicara ada strategi pengendalian inflasi. Nah, ini kita disuruh menjaga seluruh provinsi harus pada tataran plus minus 1,5. Tidak boleh kalau terjadi, itu kan kita tidak bisa nahan. Dia terjadi dengan sendirinya kondisi di lapangan. Maksudnya plus minus itu naik turun persentasinya ya? Harganya ya? Persentasinya. Harganya dihitung ya? Persentasinya. Jadi kalau sudah angka 2%, itu berarti sudah naik sedikit gitu. Jadi dijaga pada kondisi seperti itu. Nah, ada perhitungannya juga. Nah, perhitungan itu, inflasi itu utamanya ini sebenarnya adalah pangan. Nah, pangan ini ada pangan biasa, ada pangan strategis. Yang kita jaga adalah pangan strategis di Maluku Utara ini dan di mana saja seluruh provinsi disuruh jaga pangan strategis ini karena yang tadi dibilang Perni itu kan masuk tepung-tepung. Nah, yang tadinya awalnya itu tepung belum masuk, tapi sekarang sudah masuk dan jadi 11 siapa? Kabula 11 pangan strategis. Nah, itu yang namanya inflasi dan kita jaga selama ini. Nah, saat ini kita itu setiap minggu kan rakor inflasi dipimpin oleh Mendagri. Oh, tiap minggu ya? Tiap minggu. Dimonitor itu? Dimonitor, tiap minggu. Tiap minggu. Luar biasa ini. Saya membayangkan capeknya ini. Capek dan pahlawan inflasi ini. Ternyata setelah inflasi, jadi saya tadi bilang profesor inflasi di provinsi itu. Saya ketawa-ketawa aja. Saya bilang sebenarnya inflasi ini harus orang semua gitu kan. Cuman karena mungkin ya namanya inflasi ini kan cuma duduk dengar informasi apa terus kemudian bisa terapkan di sini. Nah, itu kan juga kadang-kadang orang capek ya kalau cuma jung-jung saja begitu. Padahal itu ilmu sebenarnya berbagi. Nah, pada saat awal cuma ekonomi yang dibicarakan. Ternyata di inflasi bagaimana kita mengendalikan dan keterkaitan dengan semua bidang tugas itu juga menentukan inflasi. Makanya pada akhir-akhir 1 tahun terakhir ini Pak Mendagri itu yang disuruh hadir apa? Bukan cuman Kemendagri, Pemda, provinsi yang terkait Bulog, yang terkait dengan Biro Ekonomi dan sebagainya. Bukan. Malah sekarang ya sudah kementerian apa? Hari ini bahas tentang ini terkait dengan inflasi. Contoh 3 juta rumah, terus ada lagi Kopdes Bu. Ya? Kopdes ya? Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, itu terkait semuanya. Nah, sehingga Pak Mendagri itu pingin agar menjaga inflasi itu kita semua provinsi itu mendengar apa yang beliau sampaikan dan kementerian-kementerian menyampaikan gitu. Kemudian di daerah nanti kita ini kira-kira seperti apa dampaknya itu terhadap kita. Nah, untuk gambaran sekarang di bulan Juli ini biasanya itu kita rilis di tanggal 3, iya setiap bulan. Jadi inflasi di bulan Juni itu dirilis di bulan Juli. Nah, jadi angka ketika inflasi bulan Juli itu jangan dikira inflasi bulan Juli, tapi itu sesungguhnya adalah inflasi di bulan Juni. Sebelumnya berarti. Nah, sebelumnya 1 bulan sebelumnya, jadi diukur dulu di
apa istilah dihitung-hitung semuanya baru dapat angka. Nah, yang menghitung itu tugasnya BPS. BPS. Iya, Dikasih BPS. tugas ke BPS. Nah, baru dapat angka. Nah, kita inflasi di bulan Juli, kalau kita bandingkan Juli dengan Juni, itu kita terjadi deflasi 0,6. Ada penurunan. Nah, penurunan karena apa? Ada banyak sebabnya. Jadi kita tahu dulu kita di bulan Juli 2026 yang kemarin yang sekarang dirilis itu 3,95% secara year on year. Jadi beda lagi tuh. Jadi angka-angka ini, jadi biar orang semua tahu ya, teman-teman, sahabat IKA Undip semuanya. Kemudian dengan indeks harga konsumen 114,99. Ini terkait. Indeks harga konsumen itu mempengaruhi inflasi. Sementara kita inflasi di bulan Juni 2026 kemarin itu di 5,5%. Jadi ada penurunan. Tapi penurunan ini juga karena ada beberapa faktor. Nah, faktor itulah yang ada karena deflasi. Ada karena harga-harga yang tersebut sehingga bisa menjadi inflasi. Nah, jadi kita inflasinya turun dengan IHK sebesar 115,76. Di Maluku Utara hanya 2 daerah yang diukur inflasinya, yaitu Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kota Ternate. Nah, jadi provinsi adalah akumulasi dari 2 daerah itu. Bisa dikata, Ya. itu kenapa hanya 2 daerah Bu yang Ya. jadi barometernya? Kenapa hanya 2 daerah? Karena dianggap yang 2 ini lebih banyak barang jasa yang berada di kota tersebut. Di sana kan ada perusahaan IWIP. Ya. Nah, di sini Putaran ekonominya. di sini barang jasa yang Karena dilihat ini berputarnya kota ya, di sini kota. yang Ya, jadi 2 itu saja yang menjadi barometer kita untuk mengukur inflasi. Nah, kemudian secara month to month artinya, jadi inflasi itu ada year to date, ada year on year, dan month to month. Nah, month to month itu dari bulan ke bulan, itu yang tadi saya bilang kalau dari bulan Juni dibanding bulan Juli kemarin dibandingkan bulan Juni kita deflasi sebenarnya. Karena di bulan Juli itu banyak inflasinya tinggi, tetapi di bulan Juli kita karena turun dari 5,5 ke 3%, 3,9, sehingga kita deflasi di minus 0,67. Nah, kita tanya kenapa deflasi? Kan ada macam-macam, ada deflasi, ada deflasi, ada inflasi. Nah, deflasi ini yang menyebabkan itu karena pertama LPG kita, bahan bakar rumah tangga, itu turun harganya. Kemarin dia sempat naik tuh, sampai inflasi kita naik sampai 5,5. Nah, karena turun kita intervensi. Jadi inflasi ini pengendalian semua ada di kabupaten kota, ada di provinsi, namanya tim pengendalian inflasi daerah yang diketuai oleh Ibu Gubernur, wakilnya Pak Wakil Gubernur sama Kepala BI. Sisanya itu adalah kami ini, Sekda, Ketua Harian, dan seterusnya. Nah, itu semua terkait, instansi terkait. Faktornya termasuk Bulog. Ya. Nah, jadi kenapa saya selalu dengan Bulog kemarin, baru beberapa hari kemarin dengan Bulog, kita pikir gini, gimana ini inflasi ini, yang ada di pikiran kita tuh inflasi bisa turun, inflasi bisa terjaga, daya beli masyarakat juga bagus, ekonomi putar bagus. Kalau orang yang tidak paham, bukan tidak paham, kurang paham benar apa-apa yang harus berpengaruh pada kondisi ini, itu kan cocok aja. Tapi kita yang sisi pemerintah, kalau salah sedikit dikasih salah Pemprov, dikasih salah dari Bulog. Bulog itu kenapa? Tidak bisa tidur, Bu. Jadi memang begini, ketika barang dan jasa itu karena ketidakpaham ya masyarakat. Ya, betul. Baru 2-3 hari dia naik itu orang berteriak. Ya, ini barang sudah naik begini. Baru dikaitkan dengan inflasi. Padahal belum itu. Padahal belum. Ya, itu kan cuma shock saja dia ini ya. Shock pasar ya. Makanya dari penjelasan Ibu tadi kan sebenarnya itu kan dari kebijakan pemerintah ya, bagaimana dia menahan inflasi itu kalau bisa jangan lewat 1,5. Ya. Sebenarnya kalau dalam teori-teori ini ya, ekonomi itu masih sampai 10% itu sebenarnya belum mengganggu sebenarnya kenaikan 10%. Iya. Karena kalau kita lihat dari tingkat keparahan ya, inflasi itu kan ada yang ringan, itu sampai 10%. Kalau sampai 10% itu masih aman sebenarnya. Kemudian ada yang sedang, itu 10 sampai 30%. Itu sudah mulai mengganggu, tapi bagi yang berpendapatan tetap. Seperti kita pegawai negeri begini kan, atau yang punya ini kan, dia mengganggu nih, sudah mulai mengganggu. Nah, kalau dia sudah berat, berarti 30 sampai 100. Itu betul-betul sudah Parah itu parah. sudah, Pak. Dan itu
itu kalau sudah di 30 pasti akan mengganggu saving tabungan sehingga roda perbankan ini bisa. Tapi alhamdulillah pemerintah kita Indonesia memang dari dulu yang saya ini dia selalu menahan di bawah, jangan sampai lebih dari 2 digit lah. Ya kan? Istilah 2 digit di atas 10 sudah ya, kalau masih di bawah 10, apalagi sekarang dengan ada evaluasi per minggu itu luar biasa. Gitu. Luar biasa sih. Tapi biasa ini kan sudah ketika ada naik saya begini, selain masyarakat yang kurang paham, kemudian ini kan kalau sudah connect ke masalah politik, wah itu sudah. Jadi pemerintah memang harus ada faktor non teknis lain ya. Mereka juga nggak bisa membaca kalau kita kaitkan dengan daerah ini, dan bukan cuma daerah ini, semua daerah ini terjadi pengurangan fiskal daerah. Ya, sebenarnya pemerintah boleh menginjeksi itu dengan cara apapun, tapi karena juga ini harus diatur, maka peran Bulog ini juga memang harus difungsi optimalkan ini, ya, khususnya ke ini. Makanya kami menyadari memang inflasi ini tergantung dari pangan. Kita bicara apapun pangan urutan pertama. Nah, itu yang mempengaruhi seluruhnya untuk inflasi. Oleh karena itu, saya selalu berkoordinasi dengan perum Bulog. Bulog ini kan gudangnya hanya 2, yang ada di Tobelo, nanti Ternate sama Tobelo. Nanti sementara kan dijelaskan oleh Pak Kabulok. Nah, sementara kita gudang cold store, gudang pangan, kita itu untuk Ternate kan harus ada, tapi belum berfungsi. Kami Pemprov bangun di Kota Baru itu, sampai sekarang belum berfungsi karena ada satu dan lain hal oleh pihak ketiga. Itu asetnya provinsi yang di Kota Baru yang itu ya? nanti akan mau dihibahkan ke Pemda Kota supaya semua pangan yang dari Halmahera dari mana di situ biar tidak busuk. Nah ini juga kan mengendalikan, salah satu cara mengendalikan. Nah itu. Kemudian setelah kita ketahui kenapa inflasi di pasar itu tinggi sedikit karena dari itu tadi cabai rawit, cabai tomblang rica ya, rica nona, rica kribo, itu rica bawang merah. Nah itu kemarin alhamdulillah sedikit turun sehingga angka inflasi sedikit turun. Tapi bawang putih yang naik. Kalau memang orang yang tidak berkecimpung di situ dong bilang, oh ini cuma hitung-hitung tuh komoditas tuh bawang-bawang dan barito. Padahal itu toh menjadi. Jadi kalau sudah tinggi maka langkah apa yang tong lakukan? Ada langkah strategisnya yang tong sebut dalam kalau pengendalian inflasi itu ada 4K. Jadi 4K itu ada bagaimana kita keterjangkauan harga. Nah, kemudian ketersediaan harga, kemudian komunikasi efektif, dan satu itu apalagi ya saya lupa. Nah, itu ada 4 itu yang kita harus lakukan, tidak bisa tidak, supaya mengendalikan. Nah, untuk keterjangkauan harga itu kita misalnya bikin GPM, Gerakan Pangan Murah. Gerakan Pangan Murah ini kalau cuma harap Pemprov tersanggup. Artinya bukan tidak sanggup ini, ada tapi keterbatasan lah. Iya, tapi durasinya itu terlalu lama. Makanya kami bersama Bank Indonesia duduk mikir itu, dan alhamdulillah teman-teman dari Bank Indonesia terima kasih sudah bikin jadwal atau kalender GPM. Kita bikin kalender GPM sehingga misalnya di mana titik-titik yang dianggap rawan akan kenaikan harga. Nah, itu yang ditaruh di situ. Gerakan Pangan Murah di situ. Dikasih ke Bulog, pokoknya jadwalnya kita itu tanggal sekian di sini, tanggal sekian di sini, tanggal sekian untuk menangani ini, mengatasi ini semua. Nah, itu salah satu untuk kita keterjangkauan harga ya. Di sisi lain karena kita ini jujur 80% impor dari luar. Artinya impor itu bukan impor dari luar negeri, tapi luar daerah, dibawa dari luar daerah. Dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur, Surabaya, telur tuh, daging ayam, ayam pedaging, telur ayam ras, itu semua dari sana. Kemudian beras itu kita dari Sulawesi Selatan. Bawang merah dari Bima dan dari Sidrap atau apa tuh? Pendrekang. Nah, kemudian tanaman pangan, sayur-sayuran dari Manado. Dari Gorontalo, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kemudian juga sebagian rica juga dari Sulawesi Tengah. Ini semua dibawa dari luar karena oleh karena itu kita harus menjaga kestabilan distribusi.
Nah, itu yang tadi ada K1 lagi itu, maka distribusi ini harus kita jaga karena kita 80% itu dari luar. Iya, Ini kalau ketergantungan, terhenti, nah sementara distribusi apa yang kita harus jaga? Distribusi lauk. Iya. Kita harus koordinasi dengan Angkatan Laut, kita harus koordinasi dengan KPLP, kita harus koordinasi dengan pelabuhan supaya ketika itu datang, karena pangan ini kan barang mudah busuk, Iya, iya. jadi harus cepat. Nah, ini yang membuat kerja luar biasa. Ini saya lihat bahwa inflasi menurut saya ya, Iya, Pak. inflasi di khusus kita di Maluku Utara ini lebih disebabkan dari side supply cost ya, karena apa namanya, kalau dari sisi demand-nya, permintaan masyarakat memang tergantung produk itu Produk, ya. ada atau tidaknya. Nah, Ketersediaan. sementara yang Ibu bilang tadi kita 70 sampai 80% itu dari luar. Dari luar. Itu biaya tinggi, sampai di sini harus distribusi. Belum distribusi Lebih- kabupaten kota. Lebih gitu. tinggi lagi dia Lebih bilang, tinggi kan? lagi, Ini benar. jadi mahal. Ya, tapi kemudian masyarakat kan mau tidak mau harus membeli. Karena itu kan kebutuhan pokok. Belum lagi cuaca, Iya. ya kan? Sehingga kalau menurut saya juga ini bukan cuma kerja pemerintah, Ya, betul. termasuk terutama provinsi. Jadi co-management antara provinsi, kabupaten, kota itu dan instansi terkait seperti BI, Bulog dan seterusnya itu harus difungsi optimalkan terus menerus. Di satu sisi, dinas-dinas teknis itu seperti dinas pertanian tidak boleh berhenti untuk mengedukasi masyarakat supaya kemudian apa yang bisa ditanam, apa yang bisa ditumbuh di itu kan Iya, betul. memang kelihatannya kecil, tapi itu kalau Nah, diakumulasi itu Jaga bisa bisa keberlanjutan. mengurangi beban masyarakat itu. Rica, masa nggak bisa tumbuh rica di Halmahera atau di itu kan Nah. harus beli. Itu yang harus, maaf saya bilang pengendalian inflasi tidak bisa asisten 2 sendiri Iya. atau perumbulok sendiri, atau tidak bisa, harus sinergi, kolaborasi Kerja semua kolektif. instansi. Termasuk Bu ya, Termasuk tokoh-tokoh agama itu, Ya. ya tokoh masyarakat itu, tokoh politik harus berperan mengedukasi masyarakat, Oke. jadi produktif. Nah ini kan Iya. yang dimention ini kan dari tadi Bulog nih Bunda. Ya. Bulog. Bulog Bulog ini. dimention dari berapa menit terakhir ini dimention. Nah kira-kira gimana nih Bang Jeff? Oke, baik. Terima kasih Bang Ajin, yang saya hormati Pak Dr. Yakob, Bu Sri. Kalau Bu Sri, alhamdulillah. Sering Bu ya. Sri sama kami di Bulog itu sudah bukan lagi, tapi sudah memang partner sering koordinasi, komunikasi, dan mungkin saya alhamdulillah Pak Dokter hari ini bisa ketemu. Iya, sama saya juga Pak bisa Dokter. ketemu, Siap, Pak bisa main Dokter. ke kantor. Siap Pak Dokter. Ya, Bang Ajin, saya biasa panggil adik. Jadi Iya. kalau baku WA sama beliau adik, beliau udah siap Bang. Kemarin kalau tidak salah 2 hari yang lalu dihubungi sama Bang Ajin terkait dengan yang kita akan bahas hari ini. Baik, begitu juga salam hormat buat seluruh Ika Undip yang ada di mana saja. Bulog ini memang punya peranan penting sekali untuk bagaimana bisa mengendalikan harga. Terkhusus kita berbicara terkait dengan perberasan. Dan beras. Karena beras merupakan penugasan khusus. Pemerintah punya cadangan pangan, terutama beras itu yang dikelola Boleh oleh makan? Bulog. Boleh makan? Jadi kalau berbicara terkait dengan inflasi, terutama untuk kenaikan harga beras, dan sekarang juga terkait dengan kita ada penugasan untuk penyaluran minyak kita, ada beberapa komoditi juga yang memang masih dia tidak penugasan tetapi masih bersifat komersil. Itu ada seperti gula pasir, ada beras premium, tapi terkhusus untuk beras dan mungkin minyak kita, Ya, minyak Bu kita. Sri, ini yang lagi hot-hotnya. Ya, jadi kami selama ini memang kegiatan-kegiatan seperti itu memang kita rutin lakukan, seperti kegiatan pangan murah. Cuman yang menjadi persoalan di Maluku Utara ini seperti tadi disinggung oleh Sri bahwa Bulog belum memang menjangkau. Tadi juga di sebelum acara ini kita mulai sempat sama Pak Dokter juga memang ini menjadi problem pemerintah sebenarnya. Karena Bulog adalah instrumen pemerintah yang ditugaskan bagaimana bisa menjaga ketersediaan, keterjangkauan, guna stabilisasi. Tujuan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita punya
Bulog pemerintah dalam hal ini kami masih minim infrastruktur pergudangan. Maluku Utara sendiri kami masih cuman ada 2 komplek pergudangan Pak Doktor, di mana ada di Ternate dan ada di Tobelo. Tetapi sekali lagi alhamdulillah syukur bahwa pemerintah sudah melihat ini sebagai problem. Bagaimana Maluku Utara dengan geografis kepulauan, ada beberapa yang memang sudah masuk dalam daerah 3TP, Sula dan Taliabu, sehingga kita di tahun ini untuk bagaimana bisa menjangkau tadi, bagaimana subsidi pemerintah dalam bentuk pangan, yaitu khususnya beras, itu bisa dinikmati juga oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Tahun ini akan dibangun 7 komplek pergudangan. Sebenarnya yang sudah MOU sudah diputuskan 7 komplek, tetapi beberapa daerah yang memang belum siap secara lahannya, sehingga kita putuskan adalah 5. Nah, ini yang memang bisa menjawab dari semua problem yang kita sampaikan. Ini memang untuk menjawab itu. Tetapi untuk jangka pendeknya seperti apa? Nah, jangka pendeknya yang tadi koordinasi, komunikasi lintas instansi, ya kan. Dalam hal ini BI juga punya peranan sangat penting. Kita sudah beberapa kali itu melakukan kerjasama dan bahkan fasilitas distribusi itu ditanggung oleh BI. Seperti kami mendorong minyak sampai ke Halteng, sampai ke Halsel pernah juga, dan Morotai, Bu. Nah, itu biayanya ditanggung terbentukkan oleh BI. Nah, juga dengan Dinas Pangan khususnya, tim TPID yang disampaikan oleh Bu Sri barusan, bahwa kami juga Bulog masuk dalam tim TPID, ada dari kepolisian juga. Satgas Pangan, maaf Bu. Nah, itu koordinasi komunikasi itu kita intens. Bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Bagaimana mengambil langkah-langkah cepat. Karena ini persoalan adalah, kalau pangan berarti kita berbicara urusan perut. Urusan perut. Nah, sehingga alhamdulillah syukur kami Bulog sangat berbangga, ya, terutama karena memang pemerintah daerah Maluku Utara itu sangat mensupport kami, ya, sangat mensupport kami baik dalam koordinasi, komunikasi, dalam membuat satu kebijakan supaya persoalan terkait dengan pangan ini bisa tertangani dengan baik, Pak. Nah, kegiatan-kegiatan misalkan gerakan pangan murah itu juga melibatkan dinas tidak saja provinsi, tetapi juga kabupaten kota yang ada, TPID dan juga TNI Polri, Pak. Bapak Ibu sekalian, TNI Polri juga punya andil yang cukup besar bagaimana mendorong terutama beras subsidi, beras SPHP ini sampai ke Sula dan Taliabu. Nah, kami sebelumnya itu belum pernah masuk sana. Tetapi dengan dibuatlah kebijakan oleh Badan Pangan Nasional, karena regulasi masih ada di Badan Pangan Nasional. Kami Bulog sebagai optaker. Nah, Badan Pangan Nasional melihat bahwa Bulog sendiri belum bisa. Karena yang tadi disampaikan kami di awal bahwa infrastruktur pergudangan belum menyebar sampai di kabupaten kota yang ada. Maka didoronglah TNI Polri masuk sana. Nah, alhamdulillah itu sudah masuk. Nah, memang menjadi PR juga, semua belum terlaksana dengan baik. Masih ada tanggung jawab, ya, kalau kami berbicara, saya pribadi sebenarnya bahwa masih ada tanggung jawab moral Bulog sendiri, bagaimana bisa menghadirkan infrastruktur pergudangan itu secepatnya, sehingga bisa dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Ternate. Oke. Kalau tadi disinggung kan ada 5 ya, Bang, ya? Ada 5 ya, gudang. Boleh di-spill rencananya nih di kabupaten kota mana saja nih? Ya baik, Bang Ajin. Jadi alhamdulillah saya harus selalu, kalau ini ya bersyukur sekali saya, Bang. Karena memang gudang ini penting. Jadi alhamdulillah syukur 5 ini kami di Sula yang pertama, yang kedua Morotai, yang ketiga Halsel, 4 Haltim, dan yang kelima Halteng. Nah, sementara yang 2 ini terpending, nanti kita lihat progresnya nanti di 2027 adalah Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Halmahera Barat. Karena persoalannya masih terkait dengan lahan yang mau dihibah, karena menjadi salah satu syarat bagaimana pemerintah membangun gudang Bulog itu harus pemerintah daerah setempat harus menghibahkan lahan. Nah, sehingga ya 5 tadi itu insya Allah Bang Ajin, Pak Doktor, Bu Sri, insya Allah
di tahun ini sudah bisa terrealisasi pembangunannya. Ya, kita doakan mudah-mudahan bisa secepatnya ya. Amin. Karena kan Amin. kalau minyak goreng, beras, ini kan kebutuhan primer manusia ini. Ya. Itu juga penyumbang mungkin juga inflasi Iya, tadi ya. ini Kalau inflasi. harganya tinggi sekali. Tapi dengan adanya kita menjaga dari Bulog ini selalu menjaga harga, alhamdulillah ya beras Alhamdulillah, ya Bu. itu masih dalam standar yang memang harganya harga pemerintah. Jadi tidak terlalu mencolok. Yang menjadi kekhawatiran saya dengan Kabulog saat ini itu adalah minyak kita. Minyak kita ini kan orang semua kan butuh nih minyak, tapi yang minyak subsidi itu adalah minyak kita. Minyak kita. Namanya yang harganya head itu kurang lebih 16.000 lah, 15.750, 700. Tapi karena dengan dan lain-lain jadi 16 lah gitu kan. Nah itu yang terjadi di pasar itu sudah 22.000. Padahal dia subsidi loh itu sudah 22 sampai 24.000. Nah ini saya beberapa waktu yang lalu dengan Pak Kabulog, gimana caranya bisa sekarang kalau harganya segitu kita bisa ditegur. Nah, Satgas Pangan yang ada dalam Polri itu sekarang Polda, kalau turun dapat bisa langsung disidak gitu ya. Langsung Nah, disidak, ya. cuman karena ini kan tidak bisa, tadi mungkin belum disampaikan ya, izin Siap. Pak Kabulog. Siap. Jadi kalau beras memang sepenuhnya ada di Bulog. Nah, tapi kalau minyak kita itu ada dua. Jadi ke distributor yang selaku distributornya Iya, adalah dari betul. Bulog dan dari distributor swasta ya. Ya. Nah, yang rata yang kita sidak di pasar itu adalah mereka mengatakan ya karena kita ngambil di distributor Distributor lain, swasta, iya, distributor swasta, lain ya, selain Bulog. Bulog, harganya tinggi, jadi kita harus jual tinggi. Padahal kita tidak tahu. Mungkin saja mereka ngambilnya di Bulog, kan bisa saja begitu. Permainan harga di pasar ini luar biasa. Oleh karena itu saya kira semua harus berkompeten, bersinergi, ya. berkolaborasi. Komitmen harus Ya, komitmen. tidak bisa sendiri-sendiri. Turun pun bersamaan, tapi kami evaluasi ketika kami turun sidak dengan wakil gubernur beberapa kali ya. ya. Karena ketika kita lihat sudah bergejolak, kita langsung Pak turun, kita turun. Nah turun itu ada dampak sebenarnya. Dampaknya karena mungkin dia berpikir, waduh jangan kita naikkan ini bahaya nih. Karena tiba-tiba mereka turun, tiba-tiba Pemprov turun, Pemda Kota dan sebagainya. Nah akhirnya harganya stabil ya di bawah. Ketika kita coba dengan bukan dinas yang datang, saya itu turun berapa kali sih di lapangan itu di pasar dengan menggunakan pakaian biasa emak-emak lah pergi pasar. Ternyata harganya jauh di atas, maksudnya tinggi di atas. Jadi kesimpulan saya bicara sama Pak Kabulog, kesimpulan saya bahwa harga itu di pasar kok tidak ada stabilitas harga pasar, stabilisasi. Saya bilang kenapa tidak ada, seenaknya aja dinaikkan oleh pedagang. Nah, Jadi ini memang modef menurut itu perlu. ya, meskipun kita mau naik Pak. Tapi begini, Bung Jece, selama ini kan meskipun- boleh jadi Ibu Sri mewakili provinsi aja yang ini. Peran kabupaten kota itu ada di Ya, mana? Itu ya. yang paling pokok. Ya. Karena itu ada di situ dia Ya. punya ini. Contoh Ya. gini Bung Jeje, Bung Ajin, saya sudah sampaikan ke Kadis Perindak Kota. Heeh. Kalau mau menjaga stabilitas harga di pasar sehingga oknum ya tidak menaikkan, tidak Secara sesuka hati sesuka gitu. hati, maka dinas Perindakop, dinas Perindak lah, di dalamnya ada pasar, harus ada papan nama Iya, iya. harga seperti di pasar-pasar Yang lain. update ya Yang tiap hari update. ya. Saya TPID pernah ke Bandung, pasar di Bandung itu ada. Ada, iya. Jadi ketika kita masuk kita sudah tahu harga ikan sekian, harga ini sekian, harga ini sekian. Informasi publik Nah, lah. informasi publik sehingga ya pedagang di dalam tidak seenaknya karena dia sudah tahu harga sudah ditentukan oleh pemerintah sekian. Sudah dia sekian, dia tidak boleh lewat. Kalau lewat adalah Satgas Pangan, adalah TPID yang langsung ke sana bisa saja mencabut izinnya, bisa saja ini. Jadi patuh pada Ini aturan. untung mau 2 kali lipat. Iya. Ya, Jadi izin Itu yang Bu, tidak ada. iya, mungkin saya sedikit tambahin Bu ya, Pak Dokter Bu Ajin, jadi terkait minyak kita sudah disampaikan banyak tadi oleh Bu Sri. Memang minyak ini juga menjadi sesuatu yang memang belum sepenuhnya itu menjaga range headnya itu bisa terpenuhi.
sebagaimana bahwa minyak kita ini tidak sepenuhnya beda sama beras. Kalau beras SPHP itu memang sepenuhnya itu dikendalikan oleh Bulog. Sehingga untuk memastikan harganya itu tetap sesuai dengan head, sudah alhamdulillah sejauh ini kita berhasil. Bahkan kalau untuk harga beras sendiri, headnya kita zona 3 itu kalau per kemasan 5 kilo kita 67.500. Kota Ternate ini masih di bawah head karena rata-rata mereka menjual di 65.000. Iya, Nah, iya, tetapi menjadi persoalan di minyak kita ini adalah Bulog bukan merupakan satu-satunya distributor. Distributor. Bulog masih setelah kalau kami sampaikan juga di sini bahwa kekuatan Bulog itu tidak kuat sebenarnya karena pembagian porsi oleh pemerintah itu 65% di tangan swasta, 35% di tangan pemerintah dan terbagi menjadi dua. Jadi 35% diberikan ke pemerintah untuk disalurkan melalui BUMN Pangan. Ya. Nah, BUMN Pangan ada dua, ada ID Food, ada Bulog. Nah, ID Food sekitar 15%, Bulog sekitar 20%. Nah, 65 ini masih punya swasta atau di pasar umum lah seperti itu, masih punya swasta. Sehingga untuk mengendalikan itu juga pertama secara kekuatan stok nggak kuat gitu kan. Kalau kita perang amunisi kita sedikit gitu kan dibandingkan amunisi lawan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari sisi monitoring dan evaluasi kan, melaksanakan sidak bagaimana pedagang itu bisa tertib dalam melakukan penjualan. Izin Bu, kalau kami rata-rata semua mitra yang menjual minyak kita itu kami kasih spanduk Bu. Iya. Nah, kami ngasih spanduk. Tetapi yang terjadi yang seperti itu. Kami beberapa minggu kemudian kami cek lagi, rata-rata spanduknya sudah nggak ada. Alasannya menutup Warungnya ini. Iya. Dan pernah Satgas itu pernah juga ke Maluku Utara, itu jalan sama Bulog itu udah nempel stiker. Jadi harga beras headnya berapa, harga minyak headnya berapa. Tetapi lagi-lagi untuk melihat teman-teman pedagang itu menjual di atas head, punya produk, punya distributor siapa Bu? Ya kan Bang Ajin atau Pak Dokter punya distributor siapa gitu. Jadi mereka selalu berkelip bahwa kami jualnya mahal karena kami ngambil di distributor udah mahal. Yang punya Bulog kemarin udah habis, ya kan Bulog cepat habis karena murah jualnya seperti itu. Ya. Kami beberapa kali rapat dengan Satgas Pangan juga menyampaikan seperti itu. Kendala-kendala seperti itu dalam hal ini Krimsus Polda Maluku dan sebagainya. Perdagangan dengan ketahanan pangan. Ya, saya sama Bu Sri juga sering koordinasi komunikasi. Beliau menyampaikan, Pak Ajib gimana tuh terkait dengan minyak gitu kan, kok harganya sampai bisa seperti ini. Nah, kami sampaikan seperti itu. Nah, ini perlu kembali lagi, perlu koordinasi, perlu juga serius untuk bagaimana sama-sama kita terjun ke, memang sudah sering Bu, sudah dengan Satgas Pangan sudah sering untuk terjun ke pasar untuk melakukan sidak. Tetapi yang tadi untuk mengetahui persis minyak kita ini punya siapa, karena lagi-lagi dari produsen yang sama, pelayanannya itu bisa ke Bulog, bisa juga ke swasta yang lain, Pak. Iya. Nah, jadi itu problem ini yang menjadi PR ya. Tetapi koordinasi komunikasi terus, kita berbagi informasi, berbagi laporan juga terus kami jalankan. Berarti kalau positioning Bulog sebagai BUMN ya terkait dengan inflasi di daerah itu spesifik lebih ke menekan harga beras sama minyak goreng tadi ya, atau khusus beras saja biasanya? Karena penugasan sekarang juga ada di minyak goreng, termasuk minyak goreng, Bang Ajin ya. Nah, masalahnya itu tadi tuh yang disampaikan. Kalau beras kan full. Iya betul. Otoritinya kan memang full Bulog, kan. ya. Tapi kalau cuma yang minyak goreng, iya. Nah itu tadi terbatas kan, terbagi dengan distributor. Justru yang lebih lain. sempit sekali berarti ya. Kalau tadi kan
65% ke Masih milih distributor mesti keluar swasta lah ya. ya. Tapi swasta. kalau masalah di lapangan, Bulog kena sasaran. Iya, Kenapa iya. itu begini? Kenapa minyak? Mereka merasa bahwa Bulog itu dia semua yang Ya, ini, padahal tidak Iya. tahu. Nah, ya. ini yang saya maksud Siapa ini? kenapa podcast ini penting supaya masyarakat tahu. masyarakat juga paham gitu. Ya. Satu sisi kan kadang-kadang saya lihat ya sebagai mungkin orang yang beberapa kali mengamati soal kebijakan-kebijakan publik ya. Niatnya baik, cuman mungkin tidak tersampaikan kepada publik dengan baik pula, maka ada muncul stigma, ada muncul perspektif yang negatif. Nah, makanya harapan kita juga di podcast ini memang ada POV lain yang kemudian bisa kita hadirkan ke publik. Soal apa sih yang sudah dilakukan pemerintah, dan memang tentu ada kelemahan. Sebagai sebuah sistem ya itu pasti bisa aja ada potensi itu. Tapi kan kelemahan itu juga di saat yang sama ada hal-hal yang sudah dilakukan. Nah, kita pengen meng-highlight itu juga sebenarnya. Makanya tadi kalau bicara Bunda Sri highlight tadi soal inflasi, saya menangkapnya bahwa kalau konteksnya salah satu indikatornya adalah beras misalnya, sebagai salah satu penyumbang terbesar ya mungkin ya, karena itu kebutuhan primer masyarakat, dengan hadirnya tambahan 5 gudang tadi untuk cadangan beras pemerintah misalnya CBP, ya itu juga bisa menekan menekan Ya. inflasi, betul. itu. Ya kebetulan Salah saya satu- misalnya, saya juga penikmat beras Bulog, Bunda. Sama. Iya, jadi saya lebih awalnya aman. memang ini bukan disclaimer, bukan karena harga. karena ada orang Bulog di Tapi sini. Iya, karena bukan aman karena orang sebenarnya. bukan karena Iya, Bang iya. Jam ya, bukan. Nah, saya memang sehari-hari memang itu mengkonsumsi itu, dan saya memang mengikuti dulu yang kan sempat rame juga ada stok sisa yang agak lama tuh. Nah, tapi alhamdulillah saya tidak pernah dapat yang di lapangan. Saya beberapa kali beli di mitranya. Bahkan satu kali saya pernah beli di Bulog, mungkin 4 tahun lalu lah. Saya lihat memangnya boleh lah sebagai orang yang konsumen ya. Ini disclaimer bukan karena Bang Jeffrey di sini. Itu mungkin ya pikiran saya bahwa gudang tambah 5 mungkin bisa menekan inflasi Menekan, juga. ya. Dan bisa menstabilkan harga Menstabilkan pangan harga. khususnya beras, komoditi beras. Kembali lagi ya, memang pemerintah lagi fokus ke izin swasembada pangan, ketahanan pangan lah. Nah, makanya didorong untuk wilayah-wilayah terkhusus 3TP untuk dibangunkan gudang. Alhamdulillah kita Maluku Utara dapat 7, Provinsi Maluku dapat 3. Oh, malah sini lebih Lebih di sini lebih banyak. Lebih banyak karena, ya? karena mungkin Provinsi Maluku sebelumnya itu sudah ada. sudah ada 5. Oh, oke. Sudah ada 5 sehingga mereka nambah 3, kita baru 2, nambah 7, berarti kita sudah 9. 9. Nah, itu yang memang bisa menjawab seperti itu, Pak. Nah, dengan hadirnya gudang sehingga keterjangkauan untuk stabilisasi itu bisa terlaksana, Pak. Bisa berjalan dengan baik. Hari ini pun juga kerjasama pemerintah daerah, kota, provinsi, dan juga sekaligus BI itu tidak harus, bahkan sampai 1 hari Minggu. Nah, hari ini juga lagi dilaksanakan GPM-nya. Hari Iya. Minggu. Oh, gerakan Lagi, pangan iya, murah. lagi Kalender. dilaksanakan. Itu operasi pasar itu ya? Iya. Atau Beda, Iya. lain beda. Gerakan pangan murah Gerakan itu beda dengan operasi pasar. Kalau Oh. operasi itu kita turun ke pasar, ya kan? Nah, kita Sidak kayak gitu? sidak. Ya. Gitu. Oh, Tapi kalau oke. gerakan pangan murah kita Jual dibantu produk bulan, gitu, jual supaya- pangan strategis itu dengan harga pemerintah, harga Tapi kalau harga. pangan murah kan itu hanya dalam waktu pendek ya Iya. ini. Iya. waktu tertentu Setelah lah. habis stok, Iya. wah Iya. itu berhadapan juga dengan distributor yang nakal tadi itu. Iya. Makasih. Makanya dibuat kalender GPM itu sudah dibuat sehingga kita sudah bisa tahu, karena kita paling rendah yang tahun lalu, kita termasuk yang rendah Provinsi Maluku Utara dalam gerakan pangan murah. Nah, setelah itu kita evaluasi karena kita melihat data itu, kita lakukan terobosan apa yang membuat sehingga Maluku Utara itu bisa sejajar dengan yang lain menggerakkan pangan murah dengan angka yang maksimal. Dan alhamdulillah kemarin dengan Bank Indonesia Bank kita Indonesia. buat kalender GPM sehingga kita tidak tiba masa tiba akal. Nanti menyambut HBKN, hari-hari besar keagamaan, baru kita lakukan pangan murah. Padahal kan pangan murah tidak semestinya harus HBKN. Nah, oleh karena itu dibikin kalender sehingga kita bisa tahu sekarang di mana jadwalnya, titik lokasinya. Nah, Keliling, itu Bu. nanti keliling. Jadi GPM keliling. Nah, Iya, nanti GPM kita keliling. memberitahu ke masyarakat misalnya di daerah selatan. Nah, daerah selatan itu sudah tahu, oh jadwal di selatan tuh hari ini tanggal sekian.
kita rame ke sana belanja gitu. Nanti sejauh ini untuk lokusnya itu memang ternate sama halte yang Iya, tadi ya. masih fokus di daerah-daerah yang memang barang jasanya beredar tinggi lebih ya? tinggi dibandingkan yang ini. Kalau yang untuk daerah-daerah yang ini karena keterjangkauan distribusinya melalui laut yang begitu tinggi, maka salah satu solusinya adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Kabulok adalah membangun gudang Bulog sehingga bisa digunakan menaruh barang-barang Bulog, katakanlah komoditas beras, minyak dan gula dan itu bisa taruh di situ sehingga harganya tadi itu stabil. Kalau yang kemarin yang Juni yang dirilis Juli ya, kan tadi ada penurunan inflasi tadi ya, sekian persen tadi itu. Faktor utamanya sebenarnya apa ya? Yang 5% tadi yang 5% turun 3%. Iya. Kan sekarang kita deflasi nih. Secara month to month kita deflasi. Oh, deflasi ya? Iya, secara year on year juga kita masih inflasi, masih angka 3. Ya, dari 5,5 turun ke angka 3. Tapi secara month to month artinya bulan yang Juli ya. kita bandingkan dengan bulan yang Juni itu kita agak lada turun ya? deflasi. Deflasi ini bisa saja menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Ternyata setelah diselidiki, setelah dihitung, dianalisa semuanya, maka yang menjadi deflasi itu ada komoditas yang berkurang harganya, seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah, kemudian apalagi satu bawang merah, cabai rawit, cabai merah itu berkurang. Maksudnya harganya berkurang. Kemudian solar yang tadinya disesuaikan dengan harga pemerintah itu yang menurunkan harga. Kemudian bahan bakar gas BBG yaitu LPG. LPG di yang lalu itu naik. LPG yang di bulan lalu itu naik karena ada beberapa faktor dan kami itu sudah bukan intervensi, berkolaborasi, bersinergi dengan Pertamina yang sales area. Itu ternyata di sana juga kenaikan itu disebabkan oleh transport untuk mengangkat LPG ke sini itu yang harus melalui Ambon lagi sehingga naik. Nah, sementara inflasi di saat ini itu disebabkan oleh bensin, yang andil inflasi bukan disebabkan andil yang memberikan inflasi saat ini di bulan Juni itu bensin, kemudian transport udara itu berpengaruh juga terhadap inflasi. Tiket Garuda, tiket ini sangat berpengaruh. Nah, kalau yang turun tuh yang tadi menyebabkan deflasi. Tapi kalau inflasi itu sama satu komoditas pangan itu adalah bawang putih. Bawang putih harganya naik kemarin itu juga menyebabkan inflasi. Baik, terima kasih Jadi, Bunda. Satu tambah sedikit ya Pak Bung Jim. Jadi terkait inflasi, Bulog tidak saja seperti kegiatan gerakan pangan murah. Jadi ada yang namanya bantuan pangan. Ya, bantuan pangan. Bantuan pangan ini kalau kita balik beberapa tahun ke belakang sebenarnya programnya sama, tetap yang dulu Raskin Pak. Nah dulu Raskin, sekarang namanya bantuan pangan. Bantuan pangan kita periode kemarin terakhir itu penyaluran selesai di bulan Juni, 31 Juni itu selesai. Nah itu pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat berupa bantuan pangan, beras dan minyak goreng. Nah itu juga sebenarnya faktor untuk pengendalian inflasi. Nah ini juga dalam waktu dekat kami sudah ada perintah untuk penyaluran di bulan Agustus ya. Sudah ada perintah penyaluran di bulan Agustus. Jadi untuk seluruh kabupaten kota yang menjadi sasaran penerima itu berbasis data Kementerian Sosial, desil 1 sampai desil 4. Desil 1 sampai dengan 4 yang masuk kategori penerima bantuan pangan. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu cara bagaimana bisa mengendalikan inflasi terkhususnya beras. Nah, itu sebagai tambahan sih Pak ya. Baik. Jadi saya tambah sedikit ya. Ini juga memang masyarakat harus tahu memang koordinasi antara pemerintah dengan stakeholder yang lain seperti Bulog, PI itu harus dilakukan terus-menerus. Tapi saya juga harus sadari bahwa
peran dari tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama itu sangat dibutuhkan untuk apa? Menenangkan misalkan kepanikan public figure, masyarakat. Panic buying. Ya, panic buying-nya ini harus ini. Nah, ini harus berperan, jangan semua melibatkan pemerintah dan yang circle-nya yang selama ini seperti Bulog, BI dan seterusnya. Tapi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama itu punya peran penting. Kalau istilah saya kan kalau kita tokoh agama pakai jari syahadat begini, insya Allah Makmum. aman. Ya, aman. Itu Imam definisi ini bicara kan. makmum ini. Harus diberikan ketenangan. Ya memang harga pada naik misalkan, tapi juga kalau mereka panik itu akan lebih bergejolak karena faktor-faktor distributor tadi melihat situasi pasar juga ini, wah ini lebih naik. Maka peran tokoh agama, tokoh politik, sehingga Bu Sri, Pak Jeffrey, Pak Ajin, saya mengajukan proposal penelitian ya melalui peran stakeholders. Jadi di sana ada pemerintah, BI, Bulog, tokoh politik, tokoh agama, dan feedbacknya dari masyarakat itu sendiri. Dari katakanlah 5 stakeholder ini mana yang paling berperan selama ini. Nah, itu. Bung Jeje, kita ada high level meeting. Kita TPID untuk mengendalikan inflasi ada high level meeting, HLM namanya, yang setiap 3 bulan atau triwulan itu kita lakukan. Nah, itu dilakukan termasuk juga diundang semua gubernur yang mengundang. BI kemudian dengan saya bupati. belum pernah diundang ya. Ada misi diundang. Benar. Jadi bupati, wali kota karena pengambil kebijakan nih, tokoh agama, tokoh masyarakat dengan akademisi. Akademisi diundang, nanti tanya rektornya mungkin ya. Kenapa Bung Jaya tidak boleh? Tapi nanti kalau hal-hal berikut saya undang khusus. Betul. Saya Poinnya di situ. sebagai alumni tahu saya undang khusus. Ditantang Saya undangan. Ditantang Ibu, jadi harus undang. Artinya memberi, sebenarnya kita saling mendukung nih sesama alumni. Jadi memberi kesempatan Bung Jaja menyampaikan aspirasinya dari sisi akademik. Jadi kalau kita peran stakeholders ini berperan semua, ya kalau kita pakai analisis AHP, analisis proses itu enak sekali. Peran tokoh politik jangan cuma keluar tokoh agama, tapi jadi Betul. saya tambah sedikit lagi. Jadi pengendalian inflasi ini, Bung Ajin, tidak boleh dilakukan oleh satu instansi saja. Tidak boleh, karena saya setuju itu, dan selalu saya bilang ulang-ulang. Mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi. Tidak bisa asisten 2 sendiri, tidak bisa perumbul sendiri, tidak bisa instansi pangan atau pertanian sendiri, tidak bisa. Harus kita berkolaborasi, bersinergi semua untuk bagaimana kita mengendalikan ini. Nah, satu lagi kita harus konsisten terhadap program kita 4K. Bagaimana caranya mengendalikan inflasi dengan program 4K itu harus konsisten. Jadi kita semua melaksanakan keterjangkauan harga, kelancaran distribusi ya, kemudian juga dengan KAD. KAD itu perlu dan kita sudah lakukan beberapa kali dari yang lebih pangan di sana, katakanlah yang provinsi yang selalu impor, kita melakukan kerjasama antar daerah. Dan mungkin di sini peran alumni Undip yang harus kita ambil dari sisi ini, peran apa alumni Undip ini yang mungkin, maaf ini saya tadi saya pikir-pikir apa sebenarnya ya yang harus peran alumni Undip ini. Kita bikin podcast seperti ini, tapi peran kita di mana nanti untuk ikut berkolaborasi, ikut berkontribusi terhadap pembangunan di Maluku Utara ini. Kita kan ada alumni ekonomi, ada pemerintahan, ada alumni pertanian, perikanan, industri, macam-macam. Nah, saya tadi berpikir begini, kalau alumni ini kita kolaborasikan semuanya, kemudian kita membangun sesuatu, kita membentuk sesuatu yang menjadi think tank untuk pembangunan daerah di Maluku Utara ini, maka ada satu nama yang ini coba tadi saya pelajari dan saya buka-buka lagi di Google semua. Alumni Undip Food Security Initiative for North Malut. Oke, baik. Nah, itu mungkin ini mungkin wadah kolaborasi yang barangkali kita menghasilkan gagasan di situ, kemudian kita punya data, punya kajian, karena jujur kita data satu pangan tuh masih belum ada. Data satu pangan tuh masih ikut data pertanian, lain ikut data pangan, lain ikut data ini lain.
Makanya kita punya ada admin yang kemarin dilatih oleh BI, baru saja beberapa hari yang lalu dan saya ikut. Tapi saya memantau aja karena ada yang adminnya itu untuk setiap hari mencatat dan memasukkan di aplikasi yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional. Nah, kenapa Undip tidak bikin seperti itu? Satu inovasi yang membuat data semua kita punya, Undip punya, alumni IKA Undip ini punya, kemudian kita punya inovasi dan model bisnis. Nah, yang paling penting kita punya peta komoditas pangan di 10 kabupaten kota itu belum ada. Oke. Nah, Ini menarik diskusi ini. Dari matahari ada sampai Sumatera ada dari matahari. Oke. Cuma waktu membatasi ya. Ada nanti setelah ini kita lanjut di podcast berikutnya. Ya, insya Allah tadi kita sudah notice beberapa yang disampaikan oleh Kak Bulog, Bunda Sri dan Pak Dr. JJ. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini memberikannya perspektif pengetahuan kepada kita. Saya tidak menyimpulkan terlalu banyak, tapi saya tanggap pada 3K. Kalau saya mengulang ya Bunda ya. 4K. Kalau tadi 4K, saya mungkin menutup dengan 3K. Oh, ya. Jadi kolaborasi atau komitmen, kolaborasi dan konsisten. Ya. Kira-kira gitu. sepakat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam podcast ini. Kita akan sambung lagi di podcast berikutnya. Sahabat IKA Undip dimanapun berada. Sukses selalu untuk kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena rasa-rasa 1 jam lebih. Ih, betul ya? Iya.